Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Osin Fabila ya. Oke teman-teman, di sini masih seputaran Indodax karena ada pertanyaan dari teman-teman, Kak bahas dong tentang indikatornya pakai apa biar tradingnya tetap konsisten bisa profit. Jujur ya, di sini kalau masalah indikator aku nggak menggunakan indikator ya. Aku cuma menggunakan time frame aja. Sama aku lebih teliti di grafiknya aja, karena kalau kalian paham di time frame insya Allah sama. Tapi ya selama ini yang aku jalankan seperti itu, asal udah tepat sasaran langsung aku jual, nggak aku hold, itu pasti dia akan tetap untung ya. Kecuali aku sudah beli udah untung nggak tak jual terus tiba-tiba anjlok, nah itu kan kesalahan sendiri ya, tapi kan sesuai prediksi itu udah bener ya. Nah di sini aku jelasin aja sedikit. Di sini misalkan contoh yang kriptonya yang ininya bagus aja, contoh nih PP atau XRP ya. Oke, XRP aja yang gampang dilihat grafiknya. Oke, di sini teman-teman aku kan kalau di sini indikatornya aku cuma menggunakan EMA sama volume ini ya, cuma ini aja aku pakainya, ini sama EMA ya. Udah, aku cuma yang tak aktifkan di sini cuma dua ini aja. Nah terus kalau aku trading aku cuma ini aja, aku cuma fokus di time frame aja, selebihnya enggak time frame. Sama aku lihat posisi dan gambar dari grafiknya itu sendiri, gambar dari candlesticknya, gambar dari lilenya ini, pokoknya gambar dari kotak-kotak yang warna merah sama hijau ini yang dinamakan candlestick ya. Kalau kita mempelajari indikator dan mengenal bentuknya candlestick ini, misalkan bentuknya seperti ini namanya apa, bentuknya seperti ini namanya apa, terus habis ini kira-kira dia akan kemana. Kalau kayak gitu, kalau masih pemula pastinya pusing ya, pastinya pusing kalau dijelaskan satu persatu. Yang penting pelan-pelan belajar. Intinya dalam trading itu kita mau caranya pakai cara apapun, kuncinya yang penting kita bisa membaca market dan kita mendapatkan untung ya. Terserah, ibaratnya kita mau ke Monas nih, kita bisa lewat kita mau ke Monas dari Solo, kita bisa naik pesawat, kita bisa naik bis, kita bisa naik kereta, seperti itu ya. Jadi jalannya beda, tujuannya sama sampai Monas kan, nyampainya juga cuma beda, tapi tujuannya kan sama. Begitu juga dengan trading, kita tujuannya kan profit, mendapatkan keuntungan. Nah untuk caranya gimana? Caranya kalau saya sih pribadi, yang menurut kita gampang dimengerti, yang menurut kita mudah dipahami, itu yang kita gunakan ya. Jadi contoh, setiap orang itu kemampuannya beda-beda ya. Ibaratnya ada 3 member nih, yang satu Pak Dokter, yang satu Pak Petani, yang satu buruh bangunan. Contoh, kan mereka tiga-tiganya beda. Pak Dokter ilmunya beda, petani beda lagi, buruh bangunan kan beda lagi. Jadi caranya pun, cara jalannya pun ibaratnya beda, cara menuju ke sesuatu itu pasti kan beda ya. Jadi di sini kalau aku boleh sarankan buat teman-teman yang pemula, pelajari, pahami yang menurut kalian mudah dimengerti untuk trading itu yang mana, itu yang dipakai. Yang penting tujuannya kita profit atau mendapatkan keuntungan. Nah itu kalau saya pribadi. Jadi setiap orang itu beda-beda, setiap trader itu beda-beda ya, karena saya juga masih belajar. Tapi selama ini yang saya menggunakan time frame itu lebih juga tepat sih. Yang penting kita hati-hati aja. Nah di sini kan ada 15 menit nih. Misalkan kita mau scalping, ya otomatis kan kita scalping itu kan, yang dimaksud scalping itu kita trading dalam waktu cepat ya. Kita sehari bisa scalping 5-6 kali kalau trennya up, tergantung kondisi market. Misalkan dalam scalping itu kita seminggu full itu nggak bisa kita scalping, karena kalau volumenya turun kayak gini kita nggak bisa scalping ya. Kita scalping pasti minus, pasti kita nunggu dulu sampai bawah. Atau misalkan kita udah
tiba-tiba perkiraan kita masih naik, ternyata kita udah beli di atas, ternyata dia langsung anjlok, otomatis kan kita nyantol nih, nunggu. Jadi yang tadinya scalping kan jadi nunggu beberapa hari nih. Nah, kita harus trading kripto lain. Jadi yang satu minus kita scalping lagi di yang lain, atau kita trading yang harian. Jadi nggak semuanya harus scalping, karena scalping itu nggak bisa sehari full. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di 15 menit. Misalkan di sini ya, volumenya naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini kan naik nih. Ini volumenya turun. Volumenya turun. Jadi kalian kalau beli, oh, aku mau beli di harga 38.610 nih, atau 38.500, karena di sini terendahnya 38.610. Kalau volumenya turun berarti nanti aku pasang di 38.500 contoh. Jualnya di 38.800, ibaratnya seperti itu. Nah, setelah kita ngelihat di 15 menit, kita bisa lihat juga di 1 jam. Nah, di 1 jam apakah dia volume turun? Juga sama turun. Tapi kan kalau di 15 menit dalam 1 jam itu kan 4 kali ya, 4 kali candlestick. Di sini kan ada candlestick kan, 1 2 3 4 kan. Candlesticknya ada 4. Nah, hijau, merah seperti ini, 1 2 3 4. Artinya 1 jam. Di 1 jam di sini 1 jam cuma satu biji, 1 candlestick. Ini 1 jam. Nah, di sini tuh kalau ngelihatnya gimana? Ini kalau di 15 menit kan volumenya turun. Di 1 jam apakah turun? Dia juga sama turun. Tapi penurunannya yang terakhir ini kok kayaknya kecil hijau ya, cuma dia nggak mampu naik. Oke. Kita lihat lagi di 1 hari. Nah, di 1 hari di sini artinya di 1 hari di sini naik turunnya cuma di area situ aja. Oh, berarti ini dia pergerakannya nggak kenceng ya. Jadi naik turunnya antara di situ-situ aja, harganya antara 38 39 38 39, bolak-balik di situ aja. Di 1 minggu gimana? Kalau 1 minggu di sini, oh, di 1 minggu ternyata dia merah. Pas pembentukan pertama candlestick merah turun, tapi sekarang naik. Nah, kalau kayak gini kemungkinan dia nanti akan naik, karena ini kan udah ngekor di merahnya, dan ini dimulai dari tanggal 19 bulan 5 contohnya ya. Berarti kalau 19 bulan 5 itu nyampe ke tanggal sekitaran tanggal 26 sampai tanggal 26. Nah, kita lihat di sini penurunannya berapa? 38.225, di sini 38.000. Nah, otomatis kemungkinan naik apa turun? Kalau perasaanku di sini dalam mingguan ini bisa saja naik ya, karena di bawahnya sudah ngekor dan dia akan naik. Kalaupun naik bisa aja dia naik langsung ngekor lagi turun, artinya seperti ini kan, seperti ini sempat naik di 43.800, tapi untuk close dan opennya kan di 38.786, artinya pergerakan marketnya itu masih 38.39.000, contohnya seperti itu. Nah, untuk di 1 bulan juga sama. Oh, di 1 bulan ini masih harusnya dia masih akan membentuk di bulan berikutnya itu kenaikan, tapi dalam 1 bulan itu kan ada koreksi. Nah, koreksi di bulan sebelumnya itu sampai ke 34 nih, sampai ke 34 31, di sini 34.965 ya, 34.965. Nah, tapi di bulan berikutnya 36. Oh, berarti di bulan depan kemungkinan kalau dia masih up, kemungkinan dia cuma dimentok di 38 turunnya, walaupun nanti dia udah pump. Dia pas pembentukan candlestick baru, misalkan contoh nih, sekarang kan tanggal 20, 10 hari lagi udah bulan depan kan. Nah, akan ada pergantian di sini. Otomatis kalau di sini volumenya seperti ini, misalkan bulan depan ada kenaikan, misalkan dia mampu ke area sini nih, ke 49. Bulan ini 43 misalkan. Bulan depan bisa aja ke 46, 47. Tapi penurunannya paling mentok di 38, seperti itu ya. Mentok di 38, karena di harian aja ini terendahnya berapa? Terendahnya di sini 38.000 ya. Kalau ini di sini nggak mampu turun ngelewatin 38, misalkan di sini bisa ke 36 35, artinya dia anjlok, masih akan turun lagi. Tapi kalau nggak bisa, dia cuma mentok di 38, artinya terendah di 38, setelah itu dia akan pump lagi. Jadi seperti itu. Kalau saya ngomongin indikator, saya cuma menggunakan time frame. Yang penting kalian pahami aja ini time frame-nya ini, sama di sini kan ada bentuk-bentuk grafiknya, dipelajarin aja. Kalau kita pakai menggambar itu juga bisa, tapi kalau aku lebih
malah lebih detail dengan kita memperhatikan si grafik ini tadi ya. Cuman kalau di sini aku nggak bisa gambar ya kalau pas record gini ya. Kalau pas record aku nggak bisa gambar. Terus ya udah cuma seperti itu aja. Pokoknya kuncinya cuma di time frame kalau aku, sama di sini yang aku aktifkan EMA sama Vol. Udah, kuncinya cuma ini aja. Jadi ya mungkin beda-beda ya. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari indikator yang lebih terupdate lagi, bisa ke Suhu trader yang handal ya, yang pinter ya. Karena di sini saya juga masih belajar, cuman saya menggunakan indikator atau trik saya trading itu saya yang ala mak-mak, yang simple aja, yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Karena buat saya pribadi yang penting saya profit, udah selesai. Mau pakai cara apa itu terserah, kemampuan kita masing-masing, mana yang nyaman, mana yang enak, nah itu yang kita pakai. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.